Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan bahagia, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Astia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini akan saya sampaikan dengan menggunakan model refleksi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama, pada poin peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu pada bagian eksplorasi konsep bersama fasilitator dan elaborasi pemahaman bersama instruktur. Saat itu merupakan momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya karena saya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman berharga yang menyadarkan dan mendewasakan saya sebagai seorang pendidik dan bagaimana seyogianya seorang pendidik melaksanakan proses pembelajaran dan memperlakukan muridnya dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu pada saat melakukan aksi nyata modul 1.1, yaitu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Bagian ini memberikan tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menerapkan pengetahuan yang saya peroleh dari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa dengan memiliki nilai-nilai guru penggerak di dalam diri dan jiwa kita dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata, maka kita akan mampu untuk menjalankan peran-peran sebagai guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, dan salah satu peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Hal ini bersesuaian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Seorang pendidik hendaknya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Dengan terlaksananya peran seorang guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, kita akan mampu mewujudkan apa-apa yang menjadi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, poin tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang baru tersadar akan hakikat seorang anak atau murid yang membawa kodratnya masing-masing dan bagaimana seharusnya seorang pendidik memandang dan memperlakukan muridnya dalam proses pembelajaran. Saya harus lebih banyak belajar lagi untuk mendalami dan merenungi kodrat seorang anak dan berlatih sungguh-sungguh tentang bagaimana proses pembelajaran seharusnya terlaksana sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mampu menerapkannya dan mewujudkan apa yang menjadi filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang ketiga, poin tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa bakat dan potensi yang dibawa masing-masing anak itu hanya sebagai keterampilan tambahan di luar akademik sekolah
bukan sebagai kemampuan potensial yang harus dikembangkan guru melalui proses pendidikan di sekolah. Saya juga berpikir bahwa ketika murid bisa duduk tenang, tertib selama proses pembelajaran berlangsung, maka ia akan fokus menyimak dan mengikuti proses pembelajaran tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu guru dapat diterima dengan baik dan dicerna untuk dipahami. Di sini, guru berperan aktif selama jalannya proses pembelajaran untuk melakukan transfer ilmu. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk menjadi guru yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya juga harus mampu untuk menjadi guru yang berpihak kepada murid dan menghamba pada murid. Guru yang memimpin pembelajaran, guru yang berperan sebagai coach atau mentor bagi guru lain, guru yang mendorong kolaborasi, guru yang mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi guru yang menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, yaitu poin penerapan ke depan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Antara lain, yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mendorong terjadinya kepemimpinan murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan semua warga sekolah lainnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan workshop secara mandiri, baik itu daring maupun luring. Yang keempat, yaitu membuat buku catatan pribadi berisi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan catatan refleksi atas kegiatan pembelajaran tersebut. Demikian penyampaian saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.